Nah, itu ya kita buat langsung, jangan cuma satu langkah, lompat sekali, dua kali, bila perlu 4 kali, bikin quantum lab kita datang ke situ. Nah, untuk lompatan-lompatan besar itu kan tentunya saat ini kan kita sudah dibiasakan dengan beradaptasi dengan keadaan baru. Setuju kan Kak Cindy? Iya, setuju Nah, sekali. kemudian kita juga dapat mengetahui dengan memanfaatkan momentum ini, kelemahan kita ada di mana, kekuatan kita ada di mana, kemudian kan kesempatan kita ada di mana, malah ancaman kita pun kita dapat tahu sendiri tuh Kak Cindy. Sehingga mekanisme SWOT analisis itu kita betul-betul bisa terapkan dan jalankan di sini. Kemudian untuk berubah konteks paradigma baru itu yang tadi saya sudah sebutkan Kak Cindy, kita bukan lagi berasumsi bahwa service quality itu hebat gitu. Kualitas dari pelayanan itu, yaitu kan kalau kualitas pelayanan itu adalah memberikan pelayanan sesuai harapan pasien kan atau sesuai harapan pelanggan kan Kak Cindy, atau harapan customer kan Kak Cindy. Nah, tapi kita mesti maju lagi satu lompatan ke excellent service itu atau pelayanan prima itu. Nah, pelayanan prima ini konsepnya adalah memberikan pelayanan melebihi apa yang diharapkan customer atau pasien itu, yang berbasis pada cara pandang pasien terhadap situasi di dalam usaha kita, dalam hal ini rumah sakit. Nah, jadi kalau cerita paradigma baru ini Kak Cindy panjang, lebar, dan dalam sekali. Ada lagi orang yang bilang begini, itu paradigma baru ini dibutuhkan hal yang lebih mendasar Kak Cindy. Hal mendasar itu adalah kita membiasakan melayani itu sesuai dengan isi kita, sesuai dengan visi kita, lalu sesuai dengan moto yang kita buat sebelum yang dulu-dulu rumah sakit mulai buat itu. Jadi ya kita harus kembali lagi, istilahnya katakanlah kita kembali bahwa sesuai visi misi dulu dan moto kita. Kalau itu aja kita sudah lakukan dan mau menjadi lompatan yang besar untuk melaksanakan apa yang kita tulis itu dalam visi, misi, dan moto kita itu, ini akan menjadi culture dalam industri kita atau dalam rumah sakit kita itu, ya kan? Menjadi culture tuh, kebiasaan kita. Ya kan, menjadi culture tuh. Nah, kalau culture itu sudah menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, itu akan muncul sendiri value-nya kan? Ya kan? Muncul nilai-nilai itu. Sehingga kalau kita akan buat selain visi, misi, dan moto, kita juga bisa buat culture dan value dari perusahaan atau rumah sakit itu. Sehingga culture kita adalah seperti ini, ya visi misi itu. Kemudian value kita adalah apa-apa dan apa. Itu. Itu namanya transformasi yang betul-betul harus kita lakukan. Kemudian Kak Cindy, di sesi sebelumnya kan kita bicara tentang disruption ya. Iya. Apapun kita sudah mesti ada di sini. Nggak suka Kak Cindy. Karena apa? Sekarang ini kan eranya IT ini. Sudah nggak ada lagi orang cerita nggak IT itu. Klinik saja sudah mempunyai manajemen klinik kan. Atau kalau di klinik kita kenal dengan aplikasi klinik gitu. Rumah sakit kan kita nggak bilang aplikasi rumah sakit, tapi SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, kemarin kan kita lebih dalam lagi, itu lebih kerucut lagi, kita sudah bilang bahwa sebenarnya BPJS itu juga sudah mendisrupsikan rumah sakit dengan e-payroll kan. Kemarin itu udah cerita seperti itu, sehingga pengkodingan dan lain sebagainya itu
BPJS sudah minta gitu. Lalu sudah ada lagi VDK, yaitu verifikasi di kantor, sehingga kita nggak perlu lagi bawa berkas-berkas ke kantor BPJS. Itu. Nah, ini kita harus beradaptasi dengan itu. Lalu, karena begitu besarnya sekarang industri IT untuk rumah sakit modern itu, pasien sudah semakin mudah untuk mencari, Kak Cindy, mencari informasi. Di waktu-waktu lalu kan kita sudah bilang fungsi gadget itu kan sekarang ya pasien tinggal melihat gadget, dia punya gadget kan, Kak Cindy. Kira-kira target rumah sakit yang dia mau datang itu adalah rumah sakit. Wah, kan begitu kan, Kak Cindy? Kan kita udah bicarakan waktu itu seperti itu. Jadi dia akan mudah mencari info tentang rumah sakit atau klinik, tentang pelayanan yang ada di sana. Nah, sepanjang transformasi yang harus dilakukan secara besar-besaran atau perubahan ini kita lakukan secara besar-besaran itu, ujung-ujungnya kan pasien menjadi puas kan, Kak Cindy, ya. Pasien menjadi puas dan akan muncul tuh voice of mouth positifnya. Positif voice of mouth itu dia akan menceritakan hal-hal positif dan sampai juga akan menjadi ke mouth to mouth marketing tadi kan, atau mouth to mouth promotion tadi. Iya, betul. Nah, jadi efek-efek itu yang betul-betul harus kita lakukan, harus kita berdayakan dan harus kita upayakan gitu. Nah, tapi kembali lagi saat ini melayani pasien itu ya kembali lagi ya tentunya seperti cara pandang pasien terhadap kita pada saat dia memilih rumah sakit untuk datang. Misalnya gini, Kak Cindy dulu pada saat memutuskan datang ke rumah sakit yang dulu kita pernah opname kan, Kak Cindy kan. Itu kan banyak pertimbangan kan, apalagi di daerah Kak Cindy pasti ada rumah sakit yang bagus tuh ada 2 atau 3 kan. Kenapa kita milih di situ? Pertama, selain BPJS kita juga memberikan keleluasan kita untuk 3 tempat untuk kita sebagai fasilitas lanjutan, tapi kita juga menjadi tempat memilih kan, Kak Cindy? Iya, betul. Nah, di situ yang kita mesti lihat juga, jangan sampai kita nggak dipilih tuh. Betul. Iya, karena orang memilih rumah sakit itu kan banyak faktor. Banyak sekali faktor. Pertama, kedekatan dengan rumahnya. Iya. Walaupun dekat, kalau aksesnya nggak bagus, dia akan cari yang aksesnya bagus. Iya. Yang cuma sekali naik kendaraan katanya. Iya, betul. Tuh. Atau di sana parkirnya gampang. Oh, iya. Atau Kak Cindy ada punya pertimbangan lain? Pelayanannya sih, Coach. Pelayanannya. Yang penting sih itu, Coach. Karena waktu itu saya pilih rumah sakit itu, sebenarnya masih ada yang lebih dekat. Tapi saya lebih pilih rumah sakit itu dibandingin yang lebih dekat ini. Kayak gitu. Karena pelayanannya lebih ramah, lebih apa ya? Lebih itu deh, lebih bagus. Nah, itu kan itu adalah pasien punya pilihan kan? Iya. Jadi kita harus melayani seperti pasien berpikir, memandang kita seperti itu. Jadi saatnya melayani itu seperti cara pasien memandang kita, menilai kita saat mereka memilih itu. Nah, itu dia. Kan kakak bilang tadi kalau ada yang dekat, tapi karena misalnya pelayanannya baik, biar agak jauh sedikit, kita kan nggak ragu untuk datang ke sana.